Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di sini, masih di Pelinggian Disparbud Kabupaten Banyuwangi, guna ikuti kegiatan apresiasi film pendek. Kita lihat kegiatannya bagaimana dan kita temui beberapa tokoh sinias muda. Kita tanya-tanya bagaimana tentang tema dan alur cerita film-film yang beredar yang menggunakan setting Banyuwangi, misteri, mistik, atau horor. Bagaimana kata mereka? Ikuti saya. Banyuwangi Full Channel, kabar, jurnal, dan sosial. Tapi ini Mas Adrian, Banyuwangi itu kok cenderung untuk dapat genre-genre kayak horor, misteri-misteri gitu, kenapa itu? Apa memang memanfaatkan pasar atau gimana? Ya, saya gini mungkin itu teman-teman sinias itu mungkin apa ya? Ya itulah, karena pangsa pasar itu yang diminati itu seperti horor, misteri dan lain sebagainya. Sebenarnya sih nggak harus begitu. Dan kadang-kadang itu ada salah kaprah sebuah film yang tanpa ada apa namanya istilahnya itu nggak diskusi dulu lah, nggak tanya dulu pada sesepuhnya Banyuwangi, budayawan, terus seniman-seniman Banyuwangi. Kadang-kadang itu cerita-cerita daerah itu dipelintir sedemikian rupa. Jadinya kan salah kaprah gitu. Tapi kalau Banyuwangi mesti misteri, mesti laku gitu ya Mas ya? Tapi ya belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Tapi kebanyakan kalau udah pakai setting Banyuwangi mesti film begitu. Ya itulah. Kadang-kadang mindsetnya orang-orang itu bahwa di Banyuwangi ini pusatnya horor kan gitu. Horor mistis. Mistis ya itu. Karena memang apa ya? Terus pasar menerima. Pasar menerima. Padahal banyak hal Banyuwangi potensi. Iya. Misalnya alam itu kan bagus juga. Iya. Mas. Ada sebuah film sih nggak perlu di apa namanya apa judulnya ya, tapi pernah film nasional itu yang digarap di Banyuwangi. Namun itu kayaknya ditentang sama budayawan sama seniman-seniman Banyuwangi kan ada itu ya. Iya. Banyak ditentang karena memang apa ya, tidak koordinasi dulu, tidak apa ya istilahnya, tidak nuwun sewu dulu bener dan endaknya. Sebenarnya itu risetnya kurang ya Mas. betul ya, makanya kan gini, di Banyuwangi sendiri kan sekarang sudah ada satu wadah, itu Komisi Film Daerah. Iya. Itu yang langsung dari Dinas Pariwisata dan ketuanya itu Pak Bram ini. Jadi di situ nanti film-film yang akan masuk di Banyuwangi itu untuk sinopsis atau skenario itu harus dikirim dulu gitu. Dan kita nanti akan bicara dulu dengan Dewan Kesenian Belambangan dan lain sebagainya, kita kumpulkan. Kalau memang itu di ACC baru bisa dilaksanakan. Itu memang
fungsi dari Komisi Film Daerah. Iya, biar nggak seperti yang kemarin-kemarin ya. Iya. Apa itu Damar Wulan, apa Sri Tanjung itu luput kabeh. Ya, kadang-kadang begitu. Jadi ada film-film yang shootnya di Banyuwangi, terus apa namanya istilahnya menceritakan tentang budaya Banyuwangi tapi luput kan banyak itu banyak. Jadi supaya apa itu di mata masyarakat luas ini supaya tidak salah kaprah lah, mindsetnya itu bukan supaya tidak Banyuwangi ini adalah tempatnya santet, tempatnya woro ngedeni ya kan. Iya. Niku sing poin utama nih Iya. Itu. bukan. Akhirnya orang-orang itu pokoknya kalau orang Banyuwangi pasti berhubungan dengan mistis, berhubungan dengan sebenarnya kan enggak gitu. Mindset orang itu karena tercipta oleh sebuah film yang salah kaprah itu. Nah ini fungsinya KFD itu Komisi Film Daerah itu di situ ya, Ya. sebetulnya ya. Iya, karena di Banyuwangi ini sebenarnya apa namanya sinias-sinias Banyuwangi ini acungan jempol kayaknya. Iya. Jadi kayak Kayak ini seperti Mas Alvin ini. Mas Alvin ini memang orang Banyuwangi ya, Mas? aslinya orang Banyuwangi. Aslinya orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi tapi sudah merambah ke Jakarta itu sudah berapa tahun yang lalu Iya. dan sudah banyak menangani film. Yang terakhir ini Yo Wes Band itu. Ya Wes Band itu ya, Iya, Bayu populer Skak. itu ya. Bayu Skak. Lumayan itu viral, sempat viral itu ya. Ya, Wes Band ya, itu. itu pengambilan gambar juga di Banyuwangi. Ada di Banyuwangi ya. Ya. Terus ini untuk apa? Acara hari ini belum masuk ke festival Banyuwangi ya, Mas? Belum. Masuk. Masuk ya? Masuk ya. Yang kemarin itu kan, kemarin itu sebenarnya kan festival film pendek. Festival film Namun, pendek. Ya sebenarnya. Sebenarnya. Tapi mungkin untuk festival film pendek ini akan diadakan tahun yang akan datang karena pandemi. Jadi Oh iya ya. kita hanya apresiasi film Apresiasi pendek. film pendek. Iya. Ini sebetulnya juga festival Banyuwangi. Ya, masuk dalam festival Banyuwangi. Cuman dibatasi pada apresiasi film pendek. Tahun depan sudah masuk ke lomba. Insya Allah. Tapi tadi malam kok ada penghargaannya, Mas? Iya, cuma ada penghargaan aja. Penghargaan. Iya, sama karena apresiasi. mengapresiasi. Iya. Ya, jadi salah bentuk apresiasi diberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang ya dikategorikan baik lah ya. Kadang-kadang itu ya mungkin karena kesalahpahaman aja dan pemahaman tentang film itu. Sebenarnya kalau yang namanya film dokumenter, ya kan, ini sudah lain kan. Iya. Tapi banyak yang mengirimkan itu semacam dokumenter. Iya. Jadi apa ya istilahnya itu sentuhan-sentuhan film itu enggak ada. Terutama pada skenario. Ya. Tadi Jadi kan- sekedar ngambil aja bila gitu ya. Terus Iya. diberi judul cuma begitu aja. Iya, tadi kan sempat dibahas oleh Mas Alvin itu bahwa ada salah beberapa itu yang dikirim itu yang tadi diapresiasi itu memang kan. Oh yang tadi kalau yang menurut saya itu Bukit Sinyal. Bukit Ya. Sinyal itu menceritakan anak yang belajar daring, Iya, terus iya, bagaimana iya. dia kesulitan untuk dapat sinyal dan lain sebagainya itu. Heeh. Nah ini kan dari cerita skenario itu apa itu kan sudah masuk ke film ya Mas ya? Ya, masuk. Cuman tadi banyak disinggung oleh Mas Alvin Iya. bahwa cara pengambilan Iya. terus lightingnya juga Iya. itu masih perlu pendalaman lagi. Betul. Kalau dari skenario ide Ya. cerita bagus ya? Isi cerita terus itu udah bagus sudah. ya. Cuman kualitas aja kualitas. Ya. Kualitas. Ya. Itu aja. Sebenarnya banyak. Apa namanya kayak itu loh. Istilahnya apa sih? Kelompok-kelompok itu, komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas film itu banyak di Banyuwangi. Banyak ya? Nah, KFD ini sebenarnya ingin mengumpulkan para pelaku film atau komunitas itu. Rumah produksi kecil-kecil itu ya. Ya, jadi komunitas-komunitas ini kita kumpulkan, kita satukan lah. Karena di Banyuwangi ini kayaknya masih apa ya?
masih sendiri-sendiri komunitas ini. Tapi mungkin kalau ada pemantapan seperti mendatangkan narasumber dari Jakarta ya kan, dan mungkin ada ilmu lagi gitu, nambah ilmu, terus kualitas itu juga tambah bagus lagi kan gitu. Mereka ini mungkin gengsi apa malu gitu untuk ikut gabung? Sebenarnya bukan. Karena wadah aja yang nggak ada kita. Iya, selama ini kan sendiri-sendiri. Tapi memang ini ada harapan lah untuk tahun depan dengan adanya ini kan mungkin sudah semakin tahu, semakin kenal. Komunitas kecil-kecil di desa juga banyak juga anak-anak desa yang sudah kuliah di sana pulang ini mungkin punya potensi. Karena film ini kan berkaitan dengan alat ya Mas, yang alat kecanggihan alat juga kan gitu. Misalnya kamera, komputer dan lain sebagainya, ada kaitannya semacam itu. Ya, tapi begini, kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi, ya benar sih alat ini ya mendukung lah. Tapi yang penting itu kemauan dulu lah. Ya. Masalah alat itu katanya orang Banyuwangi kena direkor-rekor. Iya. Masih bisa diatasi. Salah satu contoh dari satu komunitas ini juga membuat satu film yaitu Sampur Gandrung. Ini film layar lebar kalau ini durasinya 1,5 jam. 1,5 jam. Ini masih dalam penggarapan karena memang pandemi. Itu kalau melihat langsung prosesnya alatnya sederhana banget. BTS-nya ada ya Pak ya? Hah? BTS-nya behind the scene. Besok ditampilin kan pasti ya? Iya. Maksudnya untuk penyemangat anak-anak ternyata dengan alat sedemikian rupa. Iya, behind the scene nanti ada itu pasti ditampilkan. Biar tahu bahwa proses ini alat sebenarnya seperti ini aja, gitu ya. Tapi memang gini. Kalau kita itu membuat satu film yang nantinya bakal diputar di layar lebar, memang kesulitan kita itu pada waktu render. Ya, rendering. Rendering itu harusnya kualitasnya tinggi. Dan di Banyuwangi, di Jawa Timur ini kalau nggak salah itu hanya 2 yang ada itu, di Malang sama di Surabaya. Tapi alhamdulillah kemarin itu dari teman-teman Sampur Gandrung itu dengan alat sederhana dia sudah bisa dan dicoba diputar di gedung bioskop nggak pecah dan memang untuk audio itu keluarnya 4 ya kayak Dolby itu ya? Iya 4 dan itu bisa sampai yang punya itu katanya loh ini siapa yang dari kita, audio dari kita, sampai kaget gitu. Loh, berarti Banyuwangi ya sekarang wujudnya bisa itu. Tapi ya gitu, hanya sepintas saja coba karena memang kan berat kan. Wong itu ngerendernya mulai pagi ketemu pagi. Iya betul. Kalau memang kualitas. Padahal cuma berapa menit. 4K. Iya, yang diinginkan itu kualitas tinggi 4K, apalagi sampai 4K ya. Iya 4K. Jadi itu hanya beberapa menit gitu aja ngerendernya mulai pagi sampai ketemu pagi. Betul. Karena memang peralatannya kan nggak mumpun, cuman sekedarnya aja. Makanya itu jadi kembali jangan karena alat terus kita nggak mau nggak berkreasi, nggak berkarya. Kapan digale? Nah, wis lakonono dhisik perkara engko hasil akhirnya ya. Nah, kita sambil jalan kan bisa memperbaiki. Oh, kesalahanku ini. Nanti akan menemukan sendiri.